Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Sebetulnya kalau kita mempunyai waktu untuk hening dan kemudian menyadari dengan jernih apa yang terjadi pada kita, Tuhan sudah mengarahkan seluruh peristiwa di masa lalu agar kita sampai pada saat ini. Apa yang memang milik kita, itu akan datang kepada kita. Dan yang bukan milik kita pasti akan menjauh. Dan semuanya itu terjadi supaya kita menjadi yang terbaik saat ini. Dan Anda adalah versi terbaik Anda saat ini. Karena tidak ada versi lain daripada apa yang Anda sekarang. Maka apapun yang terjadi di masa lalu, itu membawa Anda pada saat ini. Karena itu, kita yang penting bisa mensyukurinya. Kalau kita menolaknya, itulah justru yang menjadi sumber ketidakbahagiaan dan penderitaan kita. Pada dasarnya kita sebetulnya tidak bisa apa-apa. Dan itu memang kelihatan dengan sangat jelas. Mengatur nafas sendiri juga tidak bisa. Tidak bisa hari ini bernafas, terus besok enggak bisa. Enggak mau bernafas pun tetap bernafas. Itu artinya kita tidak berkuasa atas nafas kita sendiri. Demikian halnya dengan jantung, dengan paru-paru, dengan organ-organ lain yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa mengatur, mengendalikan pikiran, perasaan, hati, jantung, nafas, maka tidak mungkin kita bisa mengatur hidup kita. Mengatur yang sederhana saja tidak bisa. Itu artinya semua yang mengatur adalah Tuhan. Yang menggerakkan, yang mendorong, yang membuat kita termotivasi, mengambil keputusan, semuanya adalah rencana Tuhan. Yang diperlukan dari pihak kita adalah menyadari dengan rendah hati bahwa penyelenggaraan Tuhan itu bijaksana dan semuanya baik. Kalau toh saya saat ini tidak mengerti, it's okay. Karena memang pengertian kita sangat terbatas. Tetapi ada keyakinan bahwa rencana besar Tuhan itu pasti baik untuk kita. Dasarnya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Maka kita pasti akan mengalami yang terbaik. Meskipun kadang-kadang kita hanya bisa menerimanya. Meskipun kadang-kadang itu tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Tetapi kalau kita bisa menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik atas hidup kita, maka hidup kita menjadi lebih ringan. Dan akhirnya kita sungguh-sungguh menuju kepada harapan Tuhan atas kita. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi kebaikan dan kesejahteraan untuk kita semua. Dibutuhkan keterbukaan dan kerendahan hati untuk mempercayai campur tangan Tuhan, waktu Tuhan. Dari pihak kita sebetulnya yang paling penting adalah bersyukur dan menghadapi setiap peristiwa dengan antusiasme, dengan keterbukaan, tidak dengan penilaian penghakiman dari pikiran kita yang sebetulnya sangat terbatas dan sempit. Karena memang kita mempunyai perspektif tertentu dan pikiran kita adalah condition mind. Cara dibesarkan kitalah yang menentukan cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Dan itu sangat terbatas. Tetapi kalau kemudian itu dialami terus-menerus secara otomatis, kita tidak bisa keluar dari cara pandang kita sendiri. Maka yang paling penting justru menyangkal diri, melepaskan the conditioned mind, cara kita dibesarkan, dan membiarkan diri kita terbuka, dibimbing oleh Roh Kudus saja.
Kita sadar bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menuntun dan mengarahkan. Semakin kita terbuka dan tidak ngeyel terhadap bimbingan Roh, semakin hidup kita penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kebahagiaan, kebebasan, rasa syukur, dan sukacita. Damai sejahtera akan sungguh-sungguh kita alami. Dan kelimpahan serta kebaikan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Itu seperti dalam Mazmur 23. Kebaikan semata yang mengikuti perjalanan hidup kita. Karena kita inline, bukan putus asa, bukan menyerah, tetapi inline. Berserah dan bersatu dengan rencana Tuhan yang begitu indah untuk kita semua. Maka yang paling penting adalah terus-menerus membuka diri dan menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan menerima, mensyukuri apa yang terjadi pada kita. Karena semuanya adalah anugerah. Segala-galanya adalah kasih karunia Tuhan. Maka kemudian kita selalu bisa bersyukur. Bukan bersyukur atas apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bersyukur karena Tuhan baik. Dan itu selalu bisa bersyukur karena Tuhan selalu baik. Maka kalau kita mau hidup dalam kelimpahan, dalam damai sejahtera dan sukacita, terbukalah dan percayalah bahwa penyelenggaraan ilahi itu sangat bijaksana. Dan kita yang tidak bisa apa-apa ini dimasukkan dalam rencana besar Tuhan. Dan karena itu kemudian kita bisa menikmati setiap peristiwa saat ini juga dengan penuh syukur dan antusiasme. Maka kemudian hidup menjadi sangat menakjubkan. Tidak sulit karena kita hidup di dalam kelimpahan Tuhan yang sangat mengasihi kita tanpa batas. Bahkan menjadikan dirinya miskin supaya kita semua kaya. Maka mari kita hidup dalam kelimpahan Tuhan karena kita begitu dikasihi olehnya. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.